Abdul Halim bin Husni bin Ridwan bin Tamim Ali Asad bin Abu Saif. Lahir pada hari Rabu 13 April 1977 Miladiah, 24 Rabiul Akhir 1397 Hijriah. Ia lahir di Desa Bagantis, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Di dalam tubuhnya mengalir darah hulu sungai selatan dan utara, serta Dayak Bakumpai. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Husni dan ibunya bernama Tasminah. Kedua orang tuanya hanya sempat mengecap pendidikan tingkat dasar dan berprofesi sebagai nelayan serta sebagai penyadap karet. Datang dari keluarga biasa bukan masalah bagi Abdul Halim. Justru ia sangat bangga dengan orang tuanya yang berjuang membiayai pendidikannya serta adik-adiknya. Pada tahun 1984, Abdul Halim memulai karir pendidikannya di SDN Magantis II. Di masa ini, terkadang ia pergi ke sekolah hanya pakai telapak adam alias tidak pakai sepatu ataupun sendal. Di waktu itu, fenomena seperti ini bukanlah hal yang asing karena dilakukan juga oleh sebagian kawan-kawannya yang lain. Entah apa alasannya, yang jelas hal itu menjadi sejarah hidupnya yang tidak terlupakan. Bahkan jika ikat pinggang tidak bisa dipakai dan pengait celana pun sudah rusak, tidak jarang tali rumput Jepang digunakan untuk pengait celana. Lucu memang jika mengingat masa-masa itu, tutur Abdul Halim. Ketika duduk di kelas 3 SD, dari siang sampai malam hari, ia sekolah agama di pendidikan diniyah Al-Fitrah yang diasuh oleh guru Burhanuddin atau guru Ibur. Letak lembaga ini berada di kota Tamiang Layang, sekitar 5 km dari desa tempat tinggalnya. Bakat-bakat keagamaan yang dimilikinya sejak didik orang tuanya semakin terlihat ketika belajar di lembaga ini. Terbukti, ia pernah juara azan dan seni baca Al-Quran tingkat sekolah dasar di Tamiang Layang. Pada tahun 1990, Abdul Halim lanjut studi di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di samping belajar di kelas, ia juga belajar ke rumah-rumah ustadz di lingkungan pesantren. Beruntungnya, sekitar tahun 1992, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani mengisi majelis taklim di pesantren Al-Falah setiap malam Sabtu, sehingga Abdul Halim pun belajar dengan ulama besar ini, bahkan ia aktif datang ke sekumpul belajar di majelis Abah Guru. Terkait bakat yang lain bahwa di samping pernah menjuarai kelas bahkan jumping kelas, dari kelas Tadhizi ke kelas 1 Sanawiyah, ia juga pernah juara 1 lomba azan tingkat santri. Namun, karena keterbatasan ekonomi, Abdul Halim hanya sempat menempuh pendidikan di pesantren ini selama 4 tahun. Sepulangnya dari pondok di tahun 1994, ia mengikuti ujian persamaan tingkat madrasah Sanawiyah. Kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan setingkat sekolah umum di Tamiang Layang sampai 1997. Dalam rentang waktu ini, ia pernah membantu di lembaga pendidikan Al-Fitrah sambil memperdalam ilmu agama dengan guru Ibur. Aktif juga dalam berbagai kompetisi, termasuk di kegiatan MTQ. Pada tahun 1994, ia juara 1 tilawah remaja tingkat Kabupaten Barito Selatan. Tahun 1995, juara 2 tilawah remaja tingkat kabupaten, dan juara 2 syarhil Quran tingkat provinsi. Dengan kompetensi ini, ia pun mendapatkan kepercayaan di masyarakat untuk menjadi muadzin Jumat dan sebagai qori di kegiatan hari-hari besar Islam, termasuk di acara-acara tertentu seperti acara pernikahan. Pada tahun 1997, ia berangkat ke Palangkaraya dan kuliah di jurusan Syariah Program Studi Awal Asy'ariyah STAIN Palangkaraya. Giat belajar sambil bekerja serambutan, ditempuhnya tanpa keluhan dengan tetap percaya diri untuk unjuk kemampuan. Buktinya, ia terdaftar di PMII walaupun hanya sebagai anggota dan mengikuti berbagai pelatihan sebagai kader. Ia pernah menjadi juara 1 tilawah Al-Quran tingkat mahasiswa dan juara 2 lomba pidato bahasa Arab. Studi S1 pun ditempuhnya hanya 3,5 tahun. Tepat pada tahun 2001, ia menjadi wisudawan terbaik dengan gelar SAG.
Di tahun 2001 ini juga, ia menikahi gadis pujaan hatinya yang bernama Rina Erliani yang kini bergelar SPD MPD dan sekarang menjadi salah satu seorang pengawas madrasah di Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Sejak lulus S1 tahun 2001, Abdul Halim ikut tes CPNS tetapi tidak lulus. Pada tahun 2002, kembali ia tidak lulus tes CPNS, namun tidak membuatnya patah semangat dan tetap menghadapi proses hidup, berusaha dan berikhtiar di bidang lain seperti jualan sayur, jualan gorengan, jualan kantong plastik, ngojek, bahkan menjadi wartawan Kalteng Pos. Abdul Halim juga pernah menjadi dosen honorer di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ternyata walaupun tidak lulus CPNS di tahun 2002 itu, Allah memberikan rezeki dari sisi yang lain, yaitu istrinya melahirkan putra pertama mereka dan diberi nama Wafid Syuja Fenovari Benevolent. Baru pada tahun 2003, Abdul Halim lulus menjadi CPNS sebagai calon dosen di STAIN Palangkaraya di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syar'i MPD. Waktu itu masih menerima S1 sebagai calon dosen dengan perjanjian lanjut studi S2. Karena belum S2, ia ditugaskan menjadi staf mikwa dan pernah juga menjadi staf perpustakaan. Untuk memperkuat perekonomian rumah tangga seraya mempersiapkan keperluan S2, sebelum berangkat ke kantor, ia menjadi sales donat, latansa, dan brownies mutiara. Ketika dirasa sudah siap, tahun 2006 Abdul Halim lanjut studi S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan konsentrasi fikih atau usul fikih. Di tahun 2006 itu juga Allah memberikan rezeki lagi, yaitu istrinya melahirkan putra mereka yang kedua dan diberi nama Itmam Akmara Syekh Rama Hurmuzi. Kurang lebih 2 tahun menempuh pendidikan S2 di kampus tersebut, di awal tahun 2008 ia menyelesaikan pendidikan S2 dengan gelar MAG. Sekembalinya dari studi, ia bertugas menjadi dosen di jurusan syariah dalam mata kuliah usul fikih. Namun, bakat sebagai pelaku usaha menjadi bagian hidup Abdul Halim, sehingga di samping sebagai dosen murni, ia pun pernah menikmati hidup di dunia usaha. Ketika harus memilih di tahun 2014, ia lanjut studi S3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, program studi Dirasa Islamiyah, konsentrasi hukum Islam. Di awal tahun 2017, selama 3 tahun studi, ia meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Pada tahun 2017, sepulang dari S3, ia ditugasi Bapak Dr. Ibnu Elmiah SPLU SHMH untuk menjadi sekretaris program studi S2 Hukum Keluarga Islam. Pada tahun 2018, ia diamanahi menjadi ketua program studi S2 Ekonomi Syariah. Lalu pada tahun 2019 sampai 2023, Abdul Halim diberikan kepercayaan Bapak Dr. Haji Hairil Anwar MAG menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Tahun 2023, ia diberikan kepercayaan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Thohir SHIMHI untuk menduduki jabatan Direktur Pascasarjana IAIN Palangkaraya sampai dengan tahun 2027 mendatang. Sejak kepulangannya dari S3 tersebut, ia aktif di masyarakat baik sebagai khatib atau sebagai penceramah pada kajian-kajian keislaman yang terjadwal secara rutin atau di hari-hari besar Islam. Juga tidak hanya di Kota Palangkaraya tetapi sampai keluar daerah di Kalimantan Tengah. Bahkan ia juga menjadi pembicara di beberapa kegiatan lembaga swasta atau instansi pemerintah. Pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, sejak tahun 2017 sampai sekarang, ia aktif sebagai Dewan Hakim di beberapa cabang musabaqah, bahkan pernah menjadi Dewan Hakim tingkat nasional. Di bidang organisasi, pada periode 2017 sampai 2021, ia pernah menjadi Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah. Tahun 2018 sampai 2023 sebagai Sekretaris Bidang di MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2020 sampai 2025 menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah.
tahun 2023 sampai 2026 sebagai Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Tengah, tahun 2023 sampai 2028 sebagai Sekretaris Komisi Pembinaan Mualaf MUI Kalimantan Tengah, dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Majelis Dai Kebangsaan, Masyarakat Ekonomi Syariah Palangkaraya, Dewan Masjid Provinsi Kalimantan Tengah, Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah, bahkan pernah menjadi pengurus Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah. Di bidang akademik, pada tahun 2012 dan 2024, ia pernah menjadi Speaker Annual International Conference on Islamic Studies di Surabaya serta di Semarang, dan di tahun yang sama juga menjadi Presenter International Conference on Sharia and Law di Surabaya. Bahkan ia pernah dinobatkan mahasiswa sebagai yang mereka sebut as our best usul fikih lecturer. Tepat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, Abdul Halim mengikuti uji kompetensi guru besar yang dilaksanakan di Surabaya. Di masa kepemimpinan Profesor Dr. Haji Ahmad Dahoir SHI MHI selaku rektor, Abdul Halim merupakan peserta uji kompetensi pertama di IAIN Palangkaraya. Pada tanggal 27 Desember 2024, ia dinyatakan lulus dan layak diusulkan menjadi Profesor Metodologi Hukum Islam. 3 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2025, SK Guru Besar ditandatangani, dan pada tanggal 25 Maret 2025, SK yang ditunggu-tunggu itu pun diterima dengan TMT 1 April 2025. Alhamdulillah, di akhir bulan Ramadan tahun ini, IAIN Palangkaraya mendapatkan kabar gembira untuk seluruh sivitas akademika karena kita ketambahan 3 guru besar baru di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pertama ada Profesor Dr. Haji Abdul Halim, yang kedua Profesor Dr. Dakir, dan yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Haji Mazrur. Mudah-mudahan 3 guru besar baru ini akan menambah motivasi, semangat, khususnya kepada teman-teman, rekan-rekan yang akan menuju dan berjuang menuju guru besar, dan tentu saja bermanfaat untuk lembaga dan diri pribadi yang bersangkutan. Kini, ia dikukuhkan sebagai profesor di bidang metodologi hukum Islam. Ternyata, Abdul Halim juga sebagai alumni S1 pertama STN Palangkaraya Angkatan 1997 yang menjadi guru besar di kampus yang tercinta ini. Di puncak jabatan akademik seperti ini, Abdul Halim berharap agar diberikan kesehatan dan panjang umur bersama keluarganya. Terima kasih terkhusus kepada istri tercinta, Rina Erliani SPD MPD, dan kepada orang tuanya serta saudara-saudaranya. Abdul Halim juga berdoa semoga anak-anaknya yaitu Wafid Syujafenovari Benevolen SH yang kini sedang studi S2, dan Itmam Akmal Rasyih Ramahurmuzi yang siap-siap memasuki dunia perkuliahan, tercapai segala hajat keduanya dan menjadi anak-anak yang alim, sugih, sukses, sehat walafiat, dan panjang umur, serta di waktunya nanti mendapatkan pasangan hidup yang solehah, melahirkan keturunan yang berkualitas.